Kalau ternyata setan tidak bisa lepas dari kita, selalu berusaha untuk menjatuhkan kita, selalu berusaha untuk menyesatkan kita, apakah kita perlu mempersiapkannya untuk menolak sebelum dia hadir, dan perlu kita menghindar dan menunggu datangnya setan? Apakah cukup dengan tawakal kepada Allah biar Allah saja yang menolak? Atau kita wajib untuk istighol saja dengan ibadah dan wajib melupakan setan? Ini ada 3 pendapat ulama. Ada pendapat 3 ulama. Seperti terjadinya setan corona ini. Niki corona niku setan. Itu merubah jamaah, menghentikan Jum'ah. Pengajian-pengajian bisa berhenti dengan corona. Mungkin Masya Allah. Kajian rutin ini pedih kan. Kalau kapal segala minau. Makanya Pak Sun ini ya takut kat ini. Pengajian ini diteruskan ngomong buatan berai, buatan kalau kok ada pada berai, apa berai? Terus aku tanya, lu berkata gitu. Kalau saya awal itu yang ngaji, lu kita diucapkan saat ini gagal saja, karena saat ini, ya mesti kok ya. Apa depan itu di kali konsak di Buntan lagi, betul parang itu. Nah, pokoknya kok orang kelarang ngaji udah gitu lah. Hanya gara-gara kurunan. Itu setan kurunan. Kita harus cerdas di dalam masalah corona, so gampang terus kayak tebu dicucuk. Corona niku sing haram niku sing kenean. Orang yang mengidap, orang yang kena corona niku lah, biar tidak menular kepada temannya jangan datang. Lha wong sehat kabeh sehat terus gak oleh teko iki lho, kok iso mencurigai yang lainnya gimana? Sing gak oleh teko niku sing kenean. Kalau khawatir kan orang lain yang kenean teko. Nah, niki bagaimana? Khawatir wong liya teko iku lek pertemuan niku gede dari lain-lainnya wong sing gak jelas teko. Nah niku baru ada ketakut. Lah barang nek kene sing teko ya wonge biasa kabeh ngene ya ora nek sing kena. Kok terus baru dipereni jadi wedi kenean lebih. Oke, pertemuan gede lagi. Kalau niku setiap dina niki ana sing batalaken kok. Apa niku jenenge acara akhir tahun berarti setiap dina saya batal. Biasanya 8 batal. Tahu banget. Ana sing tingkatan gede nih kali Pemkab boten pareng lha kuwi bener. Ada sepudi ya diparani kali Pemkab boten nangsal ya wis ora usah ya boten. Ini terus gak oleh sholat jamaah, gak oleh Jumatan. Kalau Jumatan di masjid-masjid yang didatangi dari berbagai penjuru, dikhawatirkan mereka yang kena itu masuk, nah itu baru bisa kita gak Jumatan di kono, yo ngale kalau sing aman tuh. Atau kita Jumatan ya tetap Jumatan tapi ditutup untuk orang lain, perlu dideteksi, perlu di apa niku jenenge ditembaki kae ngono lho. Untuk orang lain sing ate mlebu kan yo aman to ya. Ora terus gak oleh Jumatan kabeh. Nah niki sing repot iki lho. Anune mumet kabeh. Ya itu pun kan yang ada pada zona merah. Nah, lek gak iso kita mendeteksi baru niku yo uzur tidak hadir karena ketakutan. Mestine sing uzur gak oleh teko bahkan dilarang teko. Ini ku sing kena makin sehat terus gak oleh teko pisan. Ya Allah, ya
aneh-aneh nih bulan ini setan corona. Mulai nih, bagaimana kita menghadapi setan corona nih karena sudah terjadi, apakah kita mempersiapkan? Kalau nanti kita datang, juga perlu disiapkan. Apa kita cukup tawakal kepada Allah biar yang menolak Allah? Karena setan itu, Imam Ghazali mengatakan seperti halnya asu atau anjing galak. Kalau ada anjing galak, bila kau lawan, kau akan dedel kabeh, bukan dadal, dedel kabeh. Apa dedel? Podo ora dedel karo dadal. Ora podo. Kan dedel kabeh. Nah, maka yang paling bagus kita laporkan kepada yang punya anjing biar dikandangin. Loh, apa gini? Ini cara panas. Atau kita wajib nureken, kita tidak ngereken di kanu apa di kuda barang gak reken, ono corona barang gak ngereken, ya tetap ibadah, tetap ngaji, tetap ono. Apa seperti itu? Ikhtalafan nas fihi ala salasati aujuhin. Ternyata para ulama menghadapi seperti ini ada 3 kelompok. Ada 3 kelompok. Nah, 3 kelompok ini pertama, zahabat firqatun min ahlil basyrati ila annal aqwiya'a qad istaghnu 'anil hadri minasyaitan li annahum in qata'u ila Allah wastaghalu bi hubbi fa'tazalahum asyaitanu wa aisa minhum wa khalasa anhum kama ajisa min du'afa'il ibadi bid da'wati ilal khamri wal zina wasorot mala'ud dunya indahum wa ingkarat mubahatan kal khamri wal khinjir fardakhalu min hubbiya bil kulliyati walam yabqal syaitani ilaihil sabil. Pandangan pertama itu ya bukan pandangan pertama awal aku berjumpa, bukan itu. Pandangan pertama ini kelompok pertama memandang, beda mana ya? Kelompok pertama, kelompok yang satu, yang nomor 1. Nomor 1 itu duduk nomor 1 ya. Kelompok yang pertama berorientasi berpendapat. Pendapat itu berpendapat. Ya, ini golongan ahli Basrah. Basrah di kulon Nganjuk itu enggak, pengen rotan Basrah di kulon Nganjuk untuk kalau orang-orang itu kuat imannya, maka dia tidak perlu menghindar dari setan. Sebab dengan adanya dia jungkung kepada Allah, sibuk cinta kepada Allah, maka setan akan lari, akan meninggalkannya, akan putus asa darinya, wa khonasa anhum, akan mundur darinya. Jadi menurut ahli Basrah ini belum ini belum dibenarkan dan salahkan ini aja terus salah paham. Menurut kelompok 1 dari ahli Basrah, jadi ku tempatnya di Kulon Nganjuk kono, bahwa bagi orang-orang yang kuat imannya tidak perlu menghindar dari setan, tidak perlu mempersiapkan untuk menghadapi setan. Karena mereka dengan jungkung ibadah kepada Allah, sibuk mencintai Allah, maka setan akan lari darinya
setan akan putus asa darinya, wa aisa minhum wa khanasa anhum, dan setan akan mundur darinya. Kama aisa min du'afa'il ibad da'wati ilal khamri wa zina, sebagaimana setan putus asa mengajak orang-orang iman yang dari hamba-hamba yang lemah, hamba-hamba yang lemah imani tapi seiman, untuk minum khamr, untuk zina. Ketika mereka wong sing imane apes-apes ya kaya kita kabeh ngeten iki imane apes-apes kabeh to. Du'afaul ibad itu niku. Mbuh ibad apa dudu. Tapi yang penting umpama terhitung ibad iki golongane du'afa. Lah ini perlu disantuni ya. Perlu disanteni. Lah wong sing du'afaul ibad itu ketika oleh setan diajak zina, diajak minum khamr, mereka tidak mau, sehingga kesenangan urusan dunia, kesenangan hidup di dunia seneng karo bojo, karo mangan-mangan susu, ini sudah menjadi baginya, bagi orang du'afal ibad, seperti hanya minum khamr, seperti hanya khinjir, sehingga fartahalu min hubbiya bil kulliyati, tidak punya, dia meninggalkan untuk mencintai pada khamr, pada khinjir, pada zina dengan cara total. Zina no, minum khamr no, makan babi no. Apa kan yang saya menikukan? Akhirnya karena sudah tidak ingin minum khamr, sudah tidak ingin berzina, sudah tidak ingin makan babi, akhirnya setan falam yaqali syaitani ilaihim sabil, setan sudah tidak perlu, tidak mempunyai jalan untuk menggodanya. Di samping itu, dengan tendensi dari Allah, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tazakkaru wa idza hum mubsirun. Ini pendapat dari Ali Basrah. Orang yang seperti ini fala hajata minhum ilal hadri, tidak perlu orang ini mempersiapkan untuk perang dengan setan, tidak perlu untuk sibuk meninggalkan setan. Setan maju dewi, gila cara gampangan, setan itu gila kan. Ini menurut ahli Basrah. Bener gaknya masih belum, karena ini Imam Ghazali hanya menuturkan tentang macam-macamnya saja, belum sampai vonis tentang benar dan tidaknya. Alhamdulillah hujan terus, ini akan membawa corona, akan membawa lari corona. Ya guys, corona di Melayu karo hujan ya guys. Perai, karena kalau kita merasakan saiki pasar-pasar itu sepi. Orang jualan sayur niku ora laku, ora ana sing tuku. Ya niki wae jangkep sakulan kaya padha gelut kabeh mergo kluwen mlae. Lah ya mergone ketika wong niku luwe gampang disulut, gampang kena gampang. Dan itu nanti ujung-ujungnya lah wis luwe dan dolar mulai melengking, rupiah hancur, bisa-bisa Pak Jokowi ini bisa hancur seperti hanya ketika rupiah dalam zaman Pak Harto. Pokoknya wong itu lek wis luwe, wah tekad hujan. Ini loh, ini yang perlu kita waspadai. Ada apa? Wong sak Indonesia gur 300 songo, terus yang mati gur 30. Itu kalau dikalkulasi dengan
kematian mergo oplosan satu hari berapa ratus, gak pernah diekspos. Yang mati karena ginjal mergo minum-minuman yang tidak beres, ekstra dos M150, M150 ratin deng yang terus menerus. Lah iku sing mati piro ae gak pernah di ekspos. Karena ektasi kan umpama di ekspos itu wah hebat niku malah bisa kaya ngene lho jadi. Tapi alhamdulillah kita sebagai perokok besar teror kayak ngono kan biyen perokok udah teror kanker, serangan jantung, impotensi, anake tambah akeh kok. Gangguan kehamilan, tenggorokan, wis teror ya napa iki. Jare wong Madura tak guli, ora apa ora entek. Niku ya politik. Lah niki rokok diteror terus. Tapi orang yang makan karbohidrat, dua niku bahaya banget, manis-manis dari nukai sarangi penyakit kalbu niku dijarno. Lek rokok diteror, makan permen, coklat dan seterusnya enggak apa-apa. Iku gudangi penyakit. Dan aneh negeri itu lah ini. Padahal kematian dari rokok gak enak sing iki krono mati mergo rokok ora enak. Bahkan dengan rokok niku ternyata Indonesia sehat-sehat. Pokoknya wong luar niku arep dodol pil stres nang Indonesia ora laku. Kenapa? Karena kabeh rokokan itu ngilangno stres. Mungkin kan wong unde utang barang ilang kok. Mari mangan kepedesan ngerokok utange piro ngono salah. Padahal penyakit yang terbesar niku mergo stres. Wong loro nemen niku lha wis bunga waras, Pak. Nggih. Wong wis waras bener. Lho pun bunga niku seneng niku waras. Ya barang enek wong loro, wong lanang niku loro. Terus bareng ngono bojone kon maca Al-Qur'an. Wes, makane bojone dibaca Al-Qur'an. Bangki guna balakul minan nisa ibasna wa tulasa wa tulasa. Lho nggih niku loro niku iso karek lek bunga niku iso waras. Mulane ten Indonesia niku sehat-sehat masalah ngoten niku. Tenang pikirannya tenang. Lah sakniki malah diteror, dipeden-pedeni karo corona. Itu nanti sing sakit mergo wedi luwih akeh daripada sing asli kena corona niku. Nggih, dan koyo iya bener. Masya Allah. Biar Lha orang pemerintah orang itu dihimbauan. Sing keren-keren malah pemerintah daerah itu larang-larang kami sini barang kami jual lah. Ya orang perlu izin, orang izin itu mau nih penak ya. Nah, ini bukan. Jadi kalau pertemuan-pertemuan yang tidak mendatangkan dari berbagai penjuru nggak masalah. Misalnya ini gak oleh corona, diskotik pada buka, bar-bar pada buka, itu piye gitu juga. Nah, itu orang setan corona itu menahan nih bukan. Iya. Warung buka, penangkalnya kita sudah punya orang saweso, sing weso niku sing ora tau salat. Lah sing salat niku wis wudu niku wis sadurunge wudu niku wis basuh tangane ping 3.
Ora gur tangane tok irunge di cucani sampai kok jero. Kupinge sampai dicuceni ora usah dikongkon lek wong sing biasa salat sing dikongkon iso niku sing ora tau salat itu ora tau wudu itu lho. Apalagi kalau mau dawamul wudu anti corona niku. Kanjeng Nabi Gusti Allah mau dawuh dhateng Nabi Musa, ya Musa. Ila asabaka musibatan wa anta bi wudu fala talumanna ila nafsak. Kalau kamu kena corona, kamu tidak punya wudu, jangan salahkan kecuali dirimu. Kalau ada wudu ya akhirnya kena mergo ora wiso. Lah, aturan wiso manten demek wong azam. Bukan kan wudu. Mari demek salaman karo wong belang, kakek wudu. Mulane mari demek wong sing kena virus kok kan wudu. Lha niku lak ngene. Ama aturan niku sunatan wudu dilakoni. Aman niku pun ajaran Islam kebiyen, tapi diperintahno ora gelem, tapi sing perintahno corona. Langsung takut kabeh. Wah, koyo pangeran iki corona. Iya pasang. Niki jawab wudu. Nomor loro sing jelas pakai maca selawat. Walladzi sholli alaihi wa malaikatuhu yukhrijukum minal dhulumati ilan nur. Nomor 3. Memang ojo pakai sendok. Lha jarene masker mari dikumbai ora ana sing gawe. Kan ngoten aturane, mari dikumbai ora ana digawe. Saiki sendok digawe balak-balik, warung dibuka, terus wong liya-liya teko kakek sendok niku. Apa enggak lebih nemen? Jadi kita mikir niku. Ini lebih cakep, berarti gak usah pakai sendok, aturan Islam siji untuk membantu pencernaan. Karena panganan itu, karena tangan itu mengandung zat besi. Ketika nanti ketemu kalau sego, kalau langsung bosok. Ya orang percaya jajal sego ini panjenengan diawur-awuri karo tangan. Besok langsung bosok. Enggak, sayur kudikan karo tangan besok bosok. Mulane ra mlebu weteng niki akhire cepet bosok lan bosok. Gilingane niki ora pati nemen nek munyerke mergo wis bosok. Nomor loro akan aman dari virus. Maka apa kok aman dari virus? Gak pernah mlebu nang tangane sapa, cangkeme sapa ora tahu. Tangan masih spesialis mlebu dhek dhewe. Lah sedangkan jenenge sendok mlebu wong kena corona, kena malaria, kena sembarang ini akhirnya menjadi virus. Jadi ini namanya sosialisasi corona. Lah malah saat ini niku wong mati sing kena corona gak dicuci, ora ditayamumi. Wis ora disolati ya. Mbok, ya sene ae pendapat sing niku ya nek corona kanggap bahwa kena corona niku termasuk syahid. Lah saya tujuh saya di akhirat niku enek sing berpendapat padha karo syahidun. Jadi ya enek kaya pada niku. Tapi jumhur madhep bakal tetep wajib disolati. Apa wajib dicuci? Wedi dicuci. Nayamum ya wedi jadi makro opo ya ngedusi lho wedi. Allah. Gak perlu kita sebagai jadi lek konsepnya kali kerjawi kanjeng Nabi la samitum at-ta'un wa anta fil balad wa anta fil balad fala yakhrujanna min kafira min firara. Ketika ada corona di dalam satu daerah dan engkau di dalamnya jangan keluar. Sumbernya niku saka Wuhan, mestine wong Wuhan iki gak oleh metu ke biyen. Malah wong Indonesia nang kono dijokoki iku marang nyakit itu.
Kalau kita tidak di dalam masuk, fa in kunta fi kharijihi fala tadkhulanna fala tanzilanna. Kalau engkau di luar jangan masuk. Selesai ini kumpulan gak sampai tekan jindi. Ini, wong sing kok Tuhan yo kok nang kono tok di isolasi ditambani nang kono aja sampai metu dan orang luar jangan sampai masuk. Selesai kalau konsep Islam. Yang ini kalau sing nih, orang malah sing kok kono dijugoi. Wae iki marakno nyebar. Pendapat yang kedua, jadi selain Basriyin yaitu wazabat firqatun min ahlisam illa anna tarassuda lil hadri minhu innama yahtaju ilaihi man qalla yaqinuhu wa naqasa tawakkuluhu. Komentar saking ahlisam butuh untuk persiapan menanggulangi setan, persiapan menolak setan itu yang hanya dibutuhkan orang-orang yang yakinnya minim, tawakalnya kurang. Barang siapa yang yakinnya kuat, berarti kayak pendapat yang sami ini, orang yang butuh menanggulangi kehati-hatian di dalam menghadapi corona, innama yahtaju ilaihi man qalla yaqinu, orang yang yakinnya kurang. Wa naqasa tawakkuluhu, dan tawakulnya kurang. Faman aikona bi anna syarika lillah fi tadbirihi fala yahdaru ghairahu. Barang siapa yang yakin Allah tidak ada yang menduai di dalam mengatur segala sesuatu, maka tidak perlu takut pada selain Allah. Wa ya'lamu anna syaitan zalim makhlukun laisa lahu amrun wala yakunu illa ma'radallah. Dan barang siapa yang mengetahui bahwa setan itu adalah makhluk yang asar, corona itu makhluk yang asar, tidak punya kemampuan sama sekali kecuali dikehendaki oleh Allah. Wa in tujibka musibatan kullu yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Bahwa adar nafi yang bikin madarat, yang bikin sakit Allah, yang bikin manfaat Allah. Wal arif yastahyi minhu ayahdura ghairahu, sedangkan orang yang makrifat kepada Allah akan malu, takut kepada selain Allah. Wal yakin bil wahdaniyati yudnihi anil hadri. Orang yang betul yakin dengan wahdaniyatnya Allah, tidak ada selain Allah yang ikut campur di dalam kekuasaan Allah, maka tidak perlu takut pada setan, tidak perlu takut pada corona. Ini versi kedua, yaitu ashab. Versi ketiga, wa qala firqatun min ahli ilmi la budda minal hadli minas syaitan. Yang ketiga, dari kalangan ahlul ilmi mengatakan kita perlu takut dengan setan, perlu juga waspada dengan corona. Memang kita yakin yang bikin madarat, yang bikin sakit adalah Allah, tapi perlu kita waspada dengan corona, waspada dengan setan. Ini pendapat yang ketiga. Wa ma zakarul fasriyun min atal aqwiya aqadista dulu anil hadri fa khallat qulubuhum an hubbid dunya bil kulliyati wa huwa wasilatus syaitan yakadu yakunu wuruha.
pendapatnya orang Basriyin, dengar boten dan boten mireng dan boten mireng diperai ngoten. Ini orang krono corona tapi pembasmi corona. Pendapat Basriyin yang mengatakan bahwa orang-orang kuat tidak perlu waspada dari setan karena hatinya sudah lepas dari dunia yang menjadi sarana masuknya setan. Ketahuilah pendapat Basriyin semacam ini hampir menjadi pendapatnya orang yang terbujuk, pendapat yang keliru. Jadi orang yang mengatakan bahwa orang yang imannya kuat tidak perlu waspada dengan corona, tidak perlu waspada dengan setan, hampir orang ini keliru, hampir kebujuk. Tuh, kenapa kok kebujuk? Ya kita ya benar tawakal, tapi bukan berarti tidak waspada. Makanya ketika Sayyidina Umar dengan rombongan akan datang ke tanah Syam, dibilangi di negara sana ada corona, ada taun. Kalau apa bagaimana beliau musyawarah dengan Rasul, musyawarah dengan Ansari, tapi ternyata jawabannya ada yang mengatakan terus jangan takut, yang satu mengatakan kita harus menghindar. Akhirnya Sayyidina Umar milih menghindar. Abu Ubaidah mengatakan afiral minal qadar ya Amirul Mukminin, apakah kau lari dari qadar? Wa ila anda umpama bukan kamu yang potong leher. Aku bilang itu katakan semacam kata kamu, ketahuilah lari dari qadar menuju ke qadar yang lain. Kalau ada unta yang ada dua tempat pengembala, yang satu subur, yang satu tandus, kita milih, tentu milih yang subur. Kita milih yang subur, itu juga takdir. Milih yang tandus, itu juga takdir. Ini lari dari takdir menuju takdir. Ya, kita akhirnya Ubaidillah wafat dengan wafat itu sendiri. Nah ini perlu waspada, nggak salah mendapatkan golongan Basriyin tersebut. Kenapa kok salah? Idil anbiya alaihi salam lam yatakhallasu min waswasi syaitan wa nas'ati. Karena para nabi pun tidak pernah bisa selamat dari godaan setan. Kaifa yatakhallasu ghairuhum, bagaimana selain anbiya bisa tergoda, bisa selamat? Para anbiya saja tidak bisa selamat dari setan, bagaimana anbiya bisa, selain anbiya bisa selamat? Hayhatan akhir. Walaisa kullu waswasi syaitan minas syahwati wa hubbid dunya bal fi sifatillahi ta'ala wa asma'ihi fi takhsinil bid'ah wa dhalal wa ghaidah. Ini yang perlu kita ketahui, bahwa godaan setan itu tidak hanya dari syahwat, tidak hanya dari hubbud dunya, bahkan godaan Allah setan itu jadi sifatnya Allah. Ini selalu kita digoda. Insya Allah kamu, insya Allah kamu, dan seterusnya. Ini biasa. Namanya Allah ini digoda. Sering orang mengatakan pot cari sekian kelompok, begitulah haram tak lebih. Ini godaan setan. Termasuk taksinil bid'ah, barang bid'ah itu dianggap baik, dan barang-barang dolal dianggap terus. Ini juga setan campur tangan di sana. Lain-lainnya. Wala yang ju'akadun minal khatari bih, tidak ada satu pun bisa selamat dari godaan setan ini. Walidzalik qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna al-syaitanu fi umniyati wa yamsahullahu ma yulqi syaitan.
Karenanya Allah mengatakan, tidak ada satupun nabi yang aku utus sebelum engkau Muhammad. Tidak ada satupun rasul yang aku utus sebelum engkau Muhammad, kecuali ketika dia membaca. Kalau Muhammad membaca Al-Quran, kalau Daud membaca Zabur, kalau Nabi Musa membaca Taurat, Nabi Isa baca Injil, Al-Qasyaitan bi omni, dalam bacaannya itu disapu tangan setan, dikudokan setan. Akhirnya bayan sakullah mayuni syaitan, apa yang dijatuhkan tambah-tambahkan setan itu dihilangi oleh Allah. Sumayakumullah ayati, lalu Allah memperkokoh ayat-ayatnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yughanu ala qalbi. Hati saya dulu masih dirindu karo setan. Kanjeng Nabi jawab, atiku iku lho sik digodha karo setan. Hanya saja ma'anna syaitanahu qad aslama. Mudah ini. Abdullah selamat. Niki cocok khawatiraken setruwi barang niki nggih. Lagi tengah jalan nggak masalah pun. Lagi mawon. Kadang aku ibu tak berpakam. Jam 11 kurang seperempat, tapi pakai elektro dalam keadaan nilai-nilainya sendiri membahayakan daripada itu. Dan ambil waspada, bukan takut, waspada. Itu bawa itu. Akhirnya kita terus ada anu. HP barang bahaya.